Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yuanita Aulia Zahroh dari program studi farmasi angkatan 25 dan dengan nomor urut 52 dan dengan nomor NIM 25613036. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan persoalan-persoalan yang telah diberikan untuk memenuhi ujian tengah semester yang sedang berlangsung saat ini. Persoalan tersebut ada 4, yaitu yang pertama, bagaimana sih kamu memahami akidah dan fitrah manusia? Yang kedua, bagaimana cara mempraktikkan atau menerapkan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari? Yang ketiga, bagaimana kamu memaknai ibadah sholat dan mengapa ibadah sholat itu disyariatkan? Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu bagaimana kamu memaknai ibadah puasa dan mengapa ibadah puasa itu disyariatkan. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu, dimulai dari paling awal, yaitu saya memahami akidah dan fitrah manusia. Akidah adalah dasar keyakinan tentang Tuhan, sedangkan fitrah manusia adalah sifat asli manusia sejak kecil, bahkan sejak lahir, yang lebih cenderung mengenal dan memahami keyakinan. Dan apa sih hubungannya akidah dengan fitrah manusia? Fitrah adalah membantu manusia lebih mudah dalam mengenal dan memahami akidah yang benar, dan akidah membantu manusia agar tetap terjaga fitrahnya dengan baik. Nah, kita lanjut ke nomor 2, yaitu bagaimana cara menerapkan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, iman kepada Allah, yaitu dengan cara beribadah dengan ikhlas, menjauhi larangannya atau tidak berbuat maksiat, melakukan aturan-aturannya seperti sholat, zakat, dan lain-lain. Yang kedua, iman kepada malaikat, yaitu dengan cara berhati-hati dalam berperilaku, bersikap, karena ingat kita selalu diawasi. Yang ketiga, yaitu iman kepada kitab. Bagaimana sih caranya menerapkan iman kepada kitab Allah itu, yaitu dengan cara membaca, memahami, mempelajari, menerapkan, bahkan bisa jadi dengan cara mengajarkan bacaan-bacaan Al-Quran kepada anak-anak kecil di sana, kepada ibu-ibu lansia, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu iman kepada Rasul. Bagaimana sih caranya? Caranya dengan meneladani akhlak dan perilaku maupun ajaran Rasul, dengan seperti akhlak Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ilyas, dan nabi-nabi dan Rasul kita lainnya. Yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Bagaimana sih caranya? Caranya dengan menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kita atau bahkan bisa merugikan kepada orang lain. Kenapa? Karena perbuatan, perilaku yang telah kita perbuat di dunia ini akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Bagaimana caranya? Caranya dengan menerima ketetapan Allah. Tetapi kita juga bisa berusaha untuk selalu memperbaiki diri kita sendiri. Nah, masuk ke persoalan yang ketiga, yaitu dengan persoalan bagaimana sih kamu memaknai ibadah sholat dan mengapa ibadah sholat itu disyariatkan. Kenapa? Karena pemaknaan ibadah sholat dalam keseharian dan dengan alasan disyariatkannya itu, ibadah sholat dimaknai sebagai cara mengingat Allah, menenangkan diri, atau bisa jadi menenangkan hati, dan melatih kedisiplinan kita dalam beribadah. Mengapa melatih kedisiplinan? Karena sholat
wajib itu kan ada 5 waktu. Jadi kita itu belajar bagaimana disiplin waktu. Setiap waktu sholat itu, setiap waktu sholat itu kita melakukan sholat tersebut. Jadi begitu. Dan mengapa disyariatkan? Karena ibadah sholat itu untuk menjaga hubungan makhluknya dengan Tuhannya, yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mencegah perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi ibadah sholat itu bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah sholat adalah kewajiban untuk kita agar untuk melaksanakan ibadah tersebut. Dan ingat, ibadah sholat ada 5 waktu, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Dan itulah kita dilatih untuk disiplin waktu tersebut. Dan yang terakhir, persoalan terakhir, bagaimana sih kamu memaknai ibadah puasa? Dan mengapa ibadah puasa itu disyariatkan? Ibadah puasa dimaknai sebagai latihan menahan diri, mengendalikan hawa nafsu, dan belajar dalam kesabaran. Dalam keseharian, ibadah puasa itu membuat seorang lebih mudah mengontrol emosi, lebih empati kepada orang yang kekurangan, bahkan yang membutuhkan, dan lebih disiplin seperti ibadah puasa tadi. Mengapa ibadah puasa itu disyariatkan? Karena ibadah puasa itu disyariatkan untuk membersihkan jiwa, meningkatkan takwa kita, dan melatih pengendalian diri kita tadi dari emosi-emosi tadi, dari yang lain-lain, dan bisa memperkuat manusia untuk menghadapi semua cobaan. Kan di dunia ini kita jelas tidak jauh-jauh dari cobaan-cobaan tersebut kan. Jadi kita itu diajarkan lebih sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan tersebut dari ibadah puasa tersebut. Karena kenapa? Ibadah puasa itu dilakukan dalam bukan hanya 1-2 jam, melainkan dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, begitu. Nah, rangkuman dari persoalan tersebut dari nomor pertama yaitu tadi apa? Yaitu akidah adalah dasar keyakinan tentang ketuhanan, dan fitrah manusia adalah sifat manusia dari kecil, bahkan dari lahir, lebih cenderung mengenal dan memahami ketuhanan. Yang kedua yaitu cara penerapan. Tadi bisa dengan cara mengajar ngaji, dengan bersedekah, melakukan kewajiban-kewajiban yang melakukan kewajiban-kewajiban dengan melakukan kewajiban-kewajiban dan meneladani sifat akhlak Rasulullah yang bisa kita ambil untuk diri kita dan diterapkan kepada masyarakat, dan kita harus selalu menerima takdir yang diberikan oleh Allah. Kita tidak boleh menyalahkan takdir Allah itu. Dengan itu termasuk bagaimana cara iman pada qada dan qadar tadi. Dan yang ketiga, pemaknaan ibadah sholat yaitu tadi sebagai salah satu cara mengingat Allah, menenangkan hati, dan melatih kedisiplinan. Yang mengapa disyariatkan tadi? Karena apa? Karena ibadah sholat itu menjaga hubungan hamba dengan Tuhannya. Dan yang terakhir, puasa. Bagaimana caranya memaknai puasa tadi? Kita ulang, yaitu dengan cara puasa sebagai latihan menahan diri, mengendalikan hawa nafsu, dan belajar bagaimana kesabaran itu. Dan mengapa puasa itu disyariatkan? Karena puasa itu dapat membersihkan jiwa, meningkatkan takwa, dan melatih pengendalian diri kita untuk lebih kuat dalam menghadapi segala cobaan.
Cukup sekian dari penjelasan dan presentasi saya. Maaf apabila kurang mengena dan kurangnya tutur kata saya. Maaf apabila banyak kurangnya dan salahnya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wafaqanallahu lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.